Hai, salam dan bahagia Bapak Guru hebat di seluruh Nusantara. Selamat datang di video saya kali ini. Kali ini saya akan mencoba menyebarkan pemahaman terkait dengan Merdeka Belajar abad 21. Di dalam materi ini, nanti kita akan bahas tujuan dari Merdeka Belajar. Bagaimana peran guru dalam Merdeka Belajar saat ini, dan apa saja yang harus dipersiapkan dalam menghadapi pembelajaran di abad 21. Langsung saja ya sahabatku, yuk kita simak bersama. Merdeka Belajar memiliki tujuan, yaitu agar kita dapat merefleksikan perubahan zaman dan memahami tantangan-tantangannya dalam mendampingi murid sesuai kebutuhannya. Sebagai seorang pendidik, kita terkadang merasa memiliki kewenangan penuh dalam menentukan tujuan belajar bagi murid. Guru menganggap bahwa ia mengetahui apa yang tepat dan terbaik bagi muridnya, berdasarkan pengalaman mengajar yang sudah dilaluinya. Sehingga guru juga merasa memiliki peran menjadi satu-satunya sumber pengetahuan bagi murid-muridnya. Muridnya cenderung mengikuti apa yang dikatakan dan diperintahkan oleh guru, karena kondisi yang dibangun dan diciptakan guru memang demikian dalam proses belajarnya, dan merasa apa yang disampaikan guru adalah kebenaran. Apa yang disampaikan guru merupakan kebenaran, pengetahuan, dan terbaik bagi muridnya. Misalnya, guru meminta murid menghafalkan perkalian, tanggal peristiwa sejarah kemerdekaan, dan lain-lain, yang sifatnya hafalan tanpa dibukakan ruang dialog tentang kegunaannya atau kebermanfaatannya bagi diri murid. Mungkin benar apa yang dilakukannya dapat menambah wawasan murid, tetapi apakah dengan menghafal kebutuhan belajar murid telah terpenuhi? Apakah murid memahami apa yang telah dia hafalkan dan bagaimana ia menghubungkannya dengan kehidupan? Pesan singkat dari Ki Hajar Dewantara, tuntunlah murid sesuai zamannya. Sekarang, guru tidak lagi menjadi satu-satunya sebagai sumber pengetahuan, tetapi guru juga berperan sebagai fasilitator pembelajaran. Sumber-sumber pengetahuan kini terbuka luas, akses, dan berbagai macam bentuknya, seperti adanya mesin pencari yang menyediakan berbagai ragam informasi yang akan kita inginkan, sehingga cara menuntun dan membimbing murid pun sangat berbeda-beda. Peran guru adalah memfasilitasi dengan baik dan benar bagaimana murid dapat membangun pemahamannya dengan maksimal. Guru menempatkan muridnya menjadi subjek atau individu aktif dalam pembelajaran untuk mencari dan membangun pembelajarannya sendiri. Bukan sebaliknya, murid dianggap sebagai objek pembelajaran atau individu pasif yang hanya tergantung apa yang diberikan atau diperintahkan oleh guru. Sebagai contoh, ketika murid ingin mengetahui hewan apa saja yang ada di sekitarnya, maka guru tidak langsung memberikan jawabannya, tetapi membimbing murid melakukan pendekatan saintifik dengan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan murid untuk dapat mengamati, menanya, mencoba, menalar, dan mengkomunikasikan dalam membangun pemahamannya tentang kehidupan hewan yang dekat dengannya. Semakin berkembangnya zaman,
semakin besar pula tantangan-tantangan yang dihadapi oleh guru. Persaingan yang semakin kompetitif pada abad 21, saling terhubungnya negara-negara dunia, membuat kita sebagai pendidik tidak boleh lengah dan merasa cukup dengan apa yang telah kita lakukan sejauh ini. Cara satu-satunya agar kita tidak terlena dan tenggelam dengan perubahan zaman adalah menjadi pembelajar sepanjang hayat dengan terus meningkatkan pengetahuan, sikap, dan keterampilan kita sebagai fasilitator pembelajaran bagi murid sesuai zamannya. Dan tidak kalah penting adalah penguatan kebangsaan oleh kita bersama, sehingga kita dan juga murid-murid mampu membangun konteks diri serta identitas suatu bangsa. Dengan demikian, kita dapat membantu menyiapkan murid-murid kita untuk memiliki rasa percaya diri dalam berinteraksi, berkolaborasi bersama warga dunia untuk memecahkan masalah-masalah global. Hal ini sulit terjadi jika kita sebagai pendidik tidak menyadari bahwa pendidikan tidak hanya mengembangkan kemampuan berpikir saja, tetapi juga mengembangkan seluruh potensi yang dimiliki murid, yaitu kecerdasan rasa, karsa, cipta, dan karya, agar murid menjadi manusia seutuhnya sesuai pesan dari Ki Hajar Dewantara. Maka, kesadaran akan perubahan zaman, kesadaran akan kebutuhan belajar tidak hanya diharapkan tumbuh pada murid saja, tetapi juga muncul pada diri kita sebagai pendidik, fasilitator pembelajaran. Pada abad ke-21 ini, beberapa referensi menyebutkan bahwa kemampuan memecahkan masalah, kemampuan kognitif yang lengkap, dan kemampuan sosial emosional menjadi sangat penting bukan hanya bagi murid, melainkan juga bagi guru sebagai fasilitator pembelajaran. Guru diharapkan menjadi contoh bagaimana ia terus mengembangkan kemampuan-kemampuan tersebut pada dirinya, kemudian meneruskannya dalam membantu murid untuk menguasainya. Salah satu kompetensi mendasar yang menunjang penguasaan kemampuan tersebut adalah kemampuan literasi. Bahasa, matematika, sains, digital, dan finansial menjadikan kompetensi dasar ini menjadi prasyarat wajib yang dikuasai murid pada abad ke-21. Kompetensi lain yang juga penting dalam menghadapi tantangan abad 21 adalah kompetensi murid menjadi mandiri, yaitu mengenali diri sendiri. Kedua, mengidentifikasi apa yang diketahui dan tidak diketahui. Ketiga, strategi untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan. Sahabatku, kompetensi ini erat kaitannya dengan pola pikir pembelajar atau growth mindset. Pola pikir pembelajar di mana murid memiliki keyakinan untuk dapat terus berkembang dan berprestasi dengan berusaha secara maksimal. Maka, pola pikir inilah yang harus dimiliki oleh guru
sebagai fasilitator untuk mendorong proses belajar murid yang menumbuh kembangkan pola pikir pembelajar. Salah satu metode pembelajaran abad 21 yang berpusat pada murid adalah pembelajaran berbasis proyek, di mana guru mengajak murid mengamati permasalahan dan potensi yang ada di sekitarnya. Kemudian, guru bersama-sama murid merancang proyek yang akan dilakukan. Lalu, murid mencari data atau informasi dengan bimbingan guru sampai murid dapat menyimpulkan dan menyampaikan hasil belajarnya. Selain itu, pembelajaran berbasis proyek ini juga sebagai media bagi guru meningkatkan kompetensi yang dimilikinya untuk menuntun murid dalam merdeka belajar pada abad 21. Contoh lain misalnya, guru membimbing murid untuk memiliki kompetensi berpikir kritis, kreatif, kolaborasi, dan komunikasi dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan terbuka dalam proses belajar murid. Seperti contoh pertanyaan terbuka. Bagaimanakah proses terjadinya hujan? Yang kedua, bagaimana cara ikan berenang? Nah, pertanyaan-pertanyaan tersebut mendorong murid untuk berpikir kritis dan logis dalam melihat dan mengamati sesuatu yang terkoneksi dengan dirinya. Seni bertanya atau kemampuan dalam bertanya ini juga sangat penting bagi guru sebagai fasilitator, selain kemampuan mendengarkan, agar murid berani mengeksplorasi sumber-sumber wawasan pengetahuan, berdiskusi, dan berdialog sampai akhirnya membantu memiliki kompetensi abad 21 tersebut. Lalu, bagaimana dengan pembelajaran kita saat ini? Mari kita revisikan bersama. Apakah kita sudah berperan sebagai guru yang menuntun murid sesuai zamannya? Kompetensi apa yang sudah kita miliki untuk membantu murid dalam merdeka belajar pada abad ke-21? Terima kasih Bapak Ibu Guru hebat. Sampai bertemu kembali di video saya selanjutnya. Tetap semangat, selalu menginspirasi, dan jangan lupa bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.